Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Amazing, balik lagi di Amazing Academy. Hari ini kita akan ngebahas tentang freezing fotografi barengan sama Mas Bayu Satrio. Saya Dika, seperti biasa nih jadi host di malam hari ini. Mungkin biasanya teman-teman ngelihat saya di masterclass ya. Hari ini kita di free class dulu. Nah, teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman yang ikut di kelas hari ini sehat semua. Nah, teman-teman boleh banget dong di kolom chat nih. Kita pengen tahu, Mas Bay juga tadi sempat nanya ke saya. Kira-kira teman-teman yang join di hari ini tuh sebetulnya dari kota mana aja dan kalau boleh tahu nih umurnya berapa, biar nanti kita bisa ini ya, bisa tahu gitu dari Mas Bay juga pengen tahu nih teman-teman yang join hari ini tuh berasal dari kota mana aja dan umurnya berapa. Kita cek ya, situ Bondo udah hadir, udah dari Medan juga udah hadir, Jakarta udah hadir, Bogor. Ini ada yang dari Bandung nggak ngomong-ngomong? Wah, Bandung udah ada nih, mantap. Kebetulan Mas Bay sama saya juga orang Bandung nih. Surabaya hadir, James Bekasi mantap. Dan Surabaya udah hadir juga, Bogor udah hadir nih, Medan. Yang mungkin dari kota-kota lain juga boleh ya, nanti di kolom chat biar kita tahu teman-teman ini asalnya dari mana aja. Dari Bogor, Sumut, wah mantap. Dari Sumut aja udah hadir nih teman-teman. Jakarta Timur, dari Makassar hadir. Oke, Cibubur, Jaktim, Jogja. Bali, wah mantap. Bali udah hadir nih. Bekasi Timur. Udah setengah apa tuh? Mantap, Kak Sutrisno. Kota Batik hadir. Manado. Oke. Jombang. Mantap ya teman-teman. Nah ini udah hampir semua kota ya, mungkin ya di seluruh Indonesia walaupun belum semua. Kita belum lihat yang di kawasan timur sana eh, belum ada semua nih. Timur dari Bali ya, belum ada yang atau misalnya dari sebelah sana itu kayaknya belum ada nih. Dari barat kayaknya udah banyak ya. Dari daerah Jawa Barat juga udah. Terus tadi juga saya lihat ada yang dari Sumatera juga. Mantap teman-teman, selalu teman-teman yang selalu join nih di kelas Amazing Academy. Mungkin teman-teman yang join hari ini juga ada yang udah berkali-kali gitu ya, bukan baru sekali hari ini doang nih ikutan kelas Amazing Academy. Mudah-mudahan teman-teman yang join ini selalu dapetin ilmunya, bisa dapetin yang bermanfaat juga ya di kelas-kelas yang udah kita jalani selama ini. Nah, seperti biasa sebelum ke kelas kita pada malam hari ini, aku ngejelasin sedikit tentang Amazing Academy. Nah, buat teman-teman yang mungkin pertama kali join di kelas Amazing Academy, itu nanti teman-teman bisa banget ikutan kelas yang nggak cuma tentang fotografi ya, teman-teman. Ada juga videografi, ada ilustrasi, ada make up. Segala macam kita hampir cover nih, teman-teman. Kalau misalnya pengen iseng gitu ya, pengen tahu gimana sih kelas ilustrasi, kelas desain, kelas make up mungkin kelas apapun itu nanti cek aja di Instagram Amazing. Nanti di sana udah ada link pendaftarannya, jadi teman-teman bisa cek di sana dan bisa langsung daftar juga. Nah, buat yang baru pertama kali, mungkin apa sih sebetulnya Amazing itu? Jadi kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Linktree atau link bio, nah Amazing adalah platform untuk membuat link bio teman-teman yang biasanya ditaruh di link bio sosial media ya, di Instagram misal atau di Twitter. Amazing adalah platform seperti itu. Teman-teman, ini base-nya aplikasi. Jadi memang teman-teman harus download dulu. Ketika download, nanti teman-teman sign up, dapetin username-nya, dan si username-nya ini nanti bisa ditaruh di link bio-nya teman-teman. Isinya apa aja sih? Nanti teman-teman bisa eh, masukin link dari berbagai macam website ya, dari sosial media misal kayak Instagram, dari YouTube, video gitu ya, dari marketplace misal kalau teman-teman punya jualan, atau misalnya dari Spotify kayak gitu-gitu itu bisa banget nanti teman-teman masukin di Amazing Page namanya. Nanti di sana teman-teman bisa em, di customize juga tampilannya. Nanti bakal saya showing juga tampilan yang bagus itu seperti apa. Nah, di dalam aplikasinya teman-teman itu bisa banget nanti customize. Ada fitur-fitur yang nanti bisa langsung dinikmatin juga. Ada analytics, ada forms, ada smart URL, dan ada home juga. Nanti teman-teman kalau download mungkin tampilan agak sedikit berbeda ya. Nanti ini sebetulnya belum update, tapi nanti kalau teman-teman download nanti udah update tampilannya. Nah, seperti biasa teman-teman kalau misalnya pengen dapetin sertifikat di malam hari ini, nanti teman-teman bisa purchase sebesar 15.000, itu akan dapetin e-sertifikat. Dan untuk dapetin e-sertifikat ini nanti akan ada prosesnya.
Banyak dari teman-teman yang mungkin belum dapet atau misalnya nanti ada proses nunggu gitu ya. Mohon ditunggu aja karena memang kelasnya kan kita tiap hari ya teman-teman. Jadi mohon ditunggu untuk proses pengirimannya dan pasti akan dikirim. Nanti akan masuk ke emailnya teman-teman. Ini cuma 15.000. Linknya tadi udah di-share di grup juga dan nanti akan saya share juga di kolom chat. Teman-teman nanti standby aja. Aduh suaranya hilang. Ini mudah-mudahan masih aman ya teman-teman suaranya. Oke, yang terakhir dari saya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana isi Amazing Page yang bagus itu, nanti bisa banget teman-teman kepoin semua speakernya Amazing Academy. Nah, di semua speaker Amazing Academy itu udah pada pakai Amazing Page. Nanti di sana teman-teman bisa lihat tuh apa aja sih yang bagusnya gitu ya. Bisa naruh link apa aja itu teman-teman bisa cek aja di sana. Nanti dari sosial media, dari marketplace, dari website, dari manapun itu, teman-teman bisa showing. Jadi Amazing Page teman-teman itu akan tampilannya menarik kayak gini nih teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin sedikit ingat juga buat teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan via kolom Q&A biar nanti dari saya ataupun langsung dari Mas Bay eh, bisa bantu jawabin gitu. Nanti akan ada sesi Q&A atau nanti kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah materi silakan ditanyain aja nanti dari Mas Bay juga boleh bantu jawab begitu. Sip, sepertinya Mas Bay sudah ready juga. Mangga kalau begitu Mas Bay saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, teman-teman, mungkin ada yang pernah sebelumnya ikut webinar saya ya. Waktu itu tentang food, kalau nggak salah, food fotografi. Mungkin juga ada yang masih ingat, ada yang udah lupa. Oke. Mungkin tadi saya lihat ini ada yang dari Bandung ya tadi. Oh, ada ya. Ada Bandung. Banyak kan luar Bandung ya. Siap ikut. Makasih. Oke. Mungkin kita lihat dulu ya. Aku share dulu sebentar. Nanti kalau misalkan di tengah jalan gitu, misalnya ada yang nggak ngerti atau misalnya kurang jelas, terus atau misalnya penasaran, boleh langsung ditanya aja ya. Jadi nggak harus nunggu nanti Q&A, boleh nanti ditanya aja pas lagi berjalan. Oke, sebentar. Oke, ini belum muncul ya. Oke, udah muncul ya. Sorry, masih loading. Oke, udah muncul ya. Oke, silahkan. Oke, pertama kita kan ini ngomongin tentang freezing ya. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Mungkin kita akan mulai dari gelas dulu ya, mungkin teman-teman udah tahu, mungkin boleh sisain gelasnya yang kosong sedikit atau misalnya udah penuh, boleh keluarin tuangin pindahin ke tempat yang baru gitu ya. Kita coba ke yang baru lah, ini juga mungkin jarang didengar, ini sebenarnya bukan genre, orangnya nggak juga ya. Cek cek sekarang nggak. Sebentar. Sekarang cek cek, tes tes, aman. Masih jauh, aman. Oke. Kepencet kan. Oke, bismillah. Bilangnya jadi sekarang kan tentang freezing ya. Masih bilang apa ini yang tadi? Cek cek, masih udah bagus ya. Mungkin udah bagus ya. Nah, jadi masih keresek ya. Cek cek. Oke, bentar. Kalau gini gimana? Kalau gini?
Sekarang gimana? Cek, cek. Sudah aman? Oke, sudah ya. Nah, sip. Maaf ya, ada yang belum aman. Sekarang aman ya? Oke. Oke, mungkin ada ini nggak cocok kali ya. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, jadi tadi, oke, sip. Jadi freezing itu kan mungkin ada sebagian orang yang udah tahu, ada yang belum tahu juga. Nah, kita akan mulai dari sama-sama dari nol ya. Jadi yang mungkin udah tahu bersabar, mungkin kita akan mengulang-ulang. Nah, mungkin kalau yang belum tahu kita coba dari awal ya. Jadi freezing itu sebenarnya teknik fotografi ya, bukan genre fotografi. Kan kalau genre misalnya kayak landscape, terus portrait gitu-gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita perkenalan dulu. Nah, ini jadi saya ini udah mulai foto itu dari 2008. Nah, dari 2008 itu saya mulai dari biasanya stage ya, dari dokumentasi, dari stage, pernah wedding juga, pernah di media dakwah juga, terus mulai komersil itu lumayan lama ya, 2019. 2019 itu pas COVID. Jadi pas COVID itu saya mulai merambah ke dunia food fotografi. Nah, dari situ baru mulai benar-benar komersial atau profesional, mulai dari situ jadi mulai bersertifikat, terus mulai masuk ke apa namanya ke khusus ke food fotografinya gitu. Jadi udah ngajar juga di beberapa tempat. Sekarang lagi di rumah siap kerja. Terus ada juga sekarang sebenarnya full freelance fotografi ya, fotografer. Nah ini sekilas tentang saya. Terus ini beberapa klien yang mungkin pernah ada teman-teman mungkin ada yang tahu ya. Beberapa orang Bandung pasti banyak yang tahu sih. Kalau ini ada beberapa juga yang mungkin orang luar tahu. Oke, kita mulai ya. Nah, ini sebelum masuk ke materi. Apa pertama yang teman-teman lihat dari foto ini coba? Boleh di chat ya. Jadi kira-kira apa nih ya pendapat teman-teman tentang foto tersebut? Apakah jadi lebih menarik atau misalnya atau jadi lebih biasa aja gitu bisa jadi ya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Gerakan ya. Jadi fotonya kayak gerak ya, benar ya, setuju ya. Jadi freezing tuh sebenarnya eh, mem- membekukan foto ya. Jadi foto itu seakan-akan bergerak di dalam foto itu seakan-akan bergerak gitu, di dalam gambarnya. Nah, jadi apa dong freezing tuh gitu? Mungkin ada teman-teman yang tahu nggak nih dari lihat foto tadi, teman-teman kebayang nggak apa sih freezing tuh? Coba ingin tahu nih. Kita samakan dulu nih. Siapa tahu ada yang belum tahu atau mungkin yang udah tahu bisa tolong kasih tahu teman-temannya mungkin. Nanti kita akan banyak ini ya chat ya. Teman-teman akan banyak ngechat nih di sini, akan banyak nanya atau mungkin banyak ngasih input ya. Oke, bisa betul membekukan memotret objek yang sedang bergerak, betul juga. Ada lagi? Bukan sesuatu yang berat, oke. Exposure, oke. Oke, ya, oke. Jadi secara teori itu eh, freezing fotografi itu teknik fotografi ya. Jadi mengambil objek dalam gerakan cepat sehingga objek tersebut terlihat membeku atau berhenti dalam waktu yang singkat gitu. Jadi kayak gini ya, kayak ini foto burger ini fotonya tuh kayak dilempar sebenarnya, kayak dilempar bareng-bareng terus difoto dalam satu waktu. Tapi ada juga ini yang diedit sebenarnya. Nah, terus freezing tuh buat apa sih yang misalnya terus fungsinya apa dong kalau freezing tuh? Nah, ini salah satunya menghentikan gerakan udah pasti ya. Jadi misalnya kita ingin ini nih kayak foto minuman yang dicontoh ini yang ada di depan. Ini kan kita ingin memberikan efek yang dramatis gitu ya. Jadi kalau cuma minuman aja kebayang nggak sih ini kan cuma minuman terus kalau misalnya tanpa ada cipratannya atau splash dia kan akan kayak flat ya atau boring gitu biasa aja. Nah, ini
biar ada efek visual dramatisnya atau ada gerakannya. Jadi kan walaupun ini foto atau ini gambar, tapi seakan-akan si airnya tuh bergerak kan ya. Jadi kalau misalnya ini menangkap ekspresi dan emosi juga ini bisa diartikan bisa bikin dramatis ya. Atau mungkin kalau orang itu kayak misalnya lagi lari kan kelihatan tuh lagi capek, lagi misalnya ekspresinya lagi kayak lari kencang lah kan tahu ya, mungkin ekspresinya beda ya. Terus menangkap momen cepat udah pasti. Nah ini juga bikin nambah kreativitas dalam fotografi. Jadi misalnya foto yang biasa jadi luar biasa lah kayak gitu. Ini fungsi-fungsinya ya. Nah terus masuk ke peralatan. Oke, peralatan di sini eh, pastinya kamera ya. Jadi kamera itu sebenarnya bisa pakai handphone, bisa pakai DSLR atau mirrorless. Nah, mungkin teman-teman yang udah punya DSLR lebih fleksibel ya, bukan akan lebih gambarnya lebih bagus, cuma bukan bukan maksudnya lebih bagus, cuma akan lebih kreatif gitu. Si kalau misalnya kita menggunakan DSLR atau mirrorless dibandingkan dengan handphone, walaupun dengan handphone pun bisa. Nanti kita akan coba liatin ya gimana maksudnya kayak gimana. Nah, jadi kamera yang bagus tuh kamera kayak apa? Kamera yang kita punya tuh udah kamera paling bagus untuk kita ya. Jadi kita manfaatin dulu kamera yang kita punya, kita ulik dulu nih. Misalnya kan kadang misalnya kita punya handphone atau punya kamera tuh kadang cuma untuk motret, udah kita nggak tahu nih fitur-fiturnya apa, terus ini fungsinya apa. Nah, nanti mungkin kita akan sedikit membedah ya. Oke, terus di lensa. Nah, ini lensa juga, lensa yang tepat itu seperti apa? Sebenarnya semua lensa itu bisa, cuma akan lebih bagus kalau misalnya yang lensanya tuh f-nya besar ya, bisa f-nya kecil, jadi bukannya besar. Jadi nanti agar si shutternya itu lebih bisa naik ya, bisa lebih cepat. Jadi kayak 1/1000, 1/2000, nah kayak gitu. Nanti kita ini ya, habis ini ada mungkin sedikit tentang fotografinya ya, basicnya. Nah, ini mungkin teman-teman yang udah di dunia fotografi, izin dulu ya, kita ingin menyamakan persepsi untuk dan teman-teman yang belum, yang baru mungkin tentang fotografi. Nah, jadi di fotografi itu ada segitiga exposure namanya. Jadi exposure itu apa? Exposure itu adalah jumlah cahaya yang diterima oleh sensor dalam kamera kita. Jadi misalnya nih exposure-nya tuh kayak pernah lihat nggak sih di kamera tuh ada yang terlalu gelap, ada yang terlalu terang. Nah, itu kan sebenarnya gabungan dari tiga apa namanya? Tiga bagian gitu. Nih kayak salah satunya tuh ISO, aperture, dan shutter speed. Nah, mereka itu menghasilkan exposure. Nah, antara ini misalnya kita udah dapat nih si exposure-nya bagus, terus kita ganti ISO. Nah, salah satu semua tuh pasti ganti ya. Jadi misalnya kita rubah aperture, nanti ISO dan shutter speed itu pasti berubah. Nah, sekitar exposure itu saling berkaitan. Ini sedikit aja ya. Nah, aperture mungkin yang belum tahu juga, aperture itu apa? Bukaan bukaan lensa ya. Nah, jadi kayak ini nih, f8 itu, f1,8 itu kebalikannya. Kalau f-nya kecil, bukaannya besar ya, kayak di contoh nih. Semoga gambarnya jelas ya. Nah, ini jadi bukaannya itu besar. Kalau f16, bukaannya kecil. Pengaruhnya apa ke gambar? Nah, ini kayak gini di mungkin kalau ini harusnya kalau misalnya jelas yang f18 itu yang warna merah itu jelas, yang kuningnya bokeh ya. Bokeh itu kayak blur gitu ya. Bokeh. Nah, kalau makin gede f-nya akan semuanya jelas gitu, semuanya tajam. Kalau yang misalnya yang f-nya 18 dia akan lebih blur ya. Ya, teman-teman boleh ya misalnya ada pertanyaan tentang aperture atau misalnya pas lagi tadi ada yang kelewat boleh ditanyakan ya. Nah, nanti kita langsung jawab juga. Nah, ini jadi aperture itu untuk ngatur ketajaman eh, sisi DOV, jadi ketajaman yang ada pada gambar gitu. Oke, terus shutter speed. Nah, shutter speed ini mengatur tadi ya, mau foto kita mau beku atau mau gerak nih. Kayak contohnya nih di yang 1/40. Kalau misalnya teman-teman jelas itu gambarnya agak blur ya, si airnya ya. Nah, airnya agak blur. Kalau makin cepat itu si yang bawahnya makin gede ya, 1/1600.
itu akan lebih jelas. Semoga jelas ya ini gambarnya. Jadi kalau yang paling kiri itu dia agak blur, airnya tuh bergerak. Kalau yang 1/1600 itu airnya membeku. Oke. Nah, selanjutnya ISO. ISO juga ini kalau misalnya jelas, takutnya kan tiap layar tuh beda-beda ya. Nah, kalau ISO, oh sorry ini salah tulis ya. ISO-nya harusnya 100 bukan 1/100. ISO-nya 100 sama ISO 12800. Nah, ini kalau misalnya jelas itu harusnya yang kanan itu agak noise ya, agak ada bintik-bintik hitam. Nah, ini yang kalau yang 100 itu lebih tajam. Nah, gitu ISO itu jadi ke sensitifan sensor gitu pada cahaya. Nah, oke. Berarti menurut teman-teman ya, boleh dijawab ya. Yang paling penting dari tiga ini tentang freezing fotografi itu apa? Kira-kira. Apakah ISO, aperture, atau shutter speed? Boleh. Paling penting nih di freezing fotografi. Shutter speed. Ya udah jelas sih itu cuma. Ini biar kalian ngetik aja sih sebenarnya biar konsen. Oke, oke benar ya shutter speed. Nah, jadi shutter speed itu penting banget di freezing fotografi. Kenapa? Karena tadi ya, shutter itu kan fungsinya membekukan dan eh, ingin beku atau enggaknya suatu gambar tuh pakai shutter speed atau kecepatan rana. Nah, tapi sorry. Tapi eh apa namanya? Shutter speed itu penting kalau tidak menggunakan flash. Nah, ada yang kebayang nggak kenapa? Kira-kira. Jadi shutter itu penting memang. Cuma nanti kalau misalnya pakai flash atau speedlight, shutter itu nggak penting. Nah, kok gitu Kang? Nah, ada yang penasaran? Ada yang penasaran? Ya, jadi kalau misalnya shutter itu memang penting ya. Kalau di continuous light, di available light, itu shutter penting banget. Cuma kalau flash sama atau flash atau speedlight ya, yang apa? Kilatan gitu, shutter jadi nggak penting. Jadi eh, foto misalnya shutter speednya 2000 sama sorry, shutter speednya 1/2000 di available light atau pakai continuous light ya. Nanti diterangkan lebih lanjut. Sama shutter speednya 1/160 tapi pakai flash itu akan hasilnya sama. Bingung ya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti dijelasin lebih lanjutnya ya. Cuma ini biar ini aja, biar kalian penasaran. Nanti akan ada slide-nya. Kita kita apa namanya? Kita bahas. Nah, jadi shutter diperlukan. Nah, ini jadi kira-kira ya, ini kira-kira itu kalau misalnya orang olahraga itu, nah ini shutternya tuh minimal 1/1000 karena dia lari kan ya. Jadi lari dia kita harus mengimbangi kecepatan mereka berlari dengan kecepatan shutternya. Nah, oke, terus kalau burung ini birding ya namanya. Ya karena bisa ada flashing gitu. Nah ini birding, birding itu lebih cepat lagi, 1/2000-an atau sampai 1/8000. Ini sebenarnya kalau kamera-kamera lama atau kamera-kamera yang umumnya maksimal itu 1/4000 ya. 8000 itu biasanya kamera-kamera eh, atas lah untuk kelas atas, untuk kamera profesional. Dan ini ada pertanyaan, semakin cepat objek butuh shutter speed yang lebih cepat ya? Ya betul. Jadi ini kan kayak burung, kecepatan burung sama orang berjalan atau lari itu kan beda ya. Burung tuh kenceng banget. Jadi kita harus mengimbangi dengan ke shutter speed yang cepat gitu. Kayak tetesan air tuh, walaupun tetesan air ya, kebayang kan kayak lambat. Itu coba foto deh. Foto di 1/500 lah atau 1000. Biasanya dia nggak tajam gitu. Nggak tajam kayak di contoh nih. Kelihatan yang tengah ya, tetesan air. Nah, ini dia biasanya pakai alat lagi. Jadi sensornya sensor gerak sama sensor suara. Jadi ketika ada bunyi celingnya air, dia shutter eh, mencet otomatis. Itu ada alatnya namanya trigger juga. Ada pertanyaan lagi ya, semakin tinggi shutter speed, semakin gelap, harus diimbangi ISO. Ya betul. Jadi kalau shutter speednya makin tinggi nih, misalnya 1/1000, terus
antara dua ya, bisa ISO, bisa aperture. Jadi misalnya kita buka aperture-nya jadi f1,8, terus di 1,8 masih gelap, nah baru ISO gitu. Jadi kita aturnya ISO tuh kalau bisa terakhir ya, karena ISO itu kan mempengaruhi noise pada gambar ya. Nah, jadi kalau bisa ISO itu terakhir setelah kita atur aperture, baru kita atur ISO. Kalau aperture mentok, baru kita naikin ISO gitu ya. Semoga menjawab. Nah, terus, nah ini kalau produk itu maksudnya kayak foto-foto spacing ini ya. Nanti foto spacing itu biasanya di sekitaran segini shutternya. Ini keadaan kalau kita tidak menggunakan flash atau speedlight ya. Oke, terus berjalan juga ini. Oh ya, ini ada satu apa ya, fun fact lah. Burung ini ya, foto burung ini, ada yang tahu nggak ini dia apa sih menciptakan foto kayak gini tuh berapa lama? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang pernah tahu infonya, ada yang emang berapa sih itu mah cuma sekali juga bisa. Nah, mungkin ada yang gitu boleh dijawab ya. Ini ada fakta mencengangkan harus. Mungkin kalau ada yang tahu boleh dijawab juga membantu yang lain. Ini nih foto burung ini ya. Ada yang tahu nggak kira-kira nih fotonya butuh waktu berapa lama dan ngabisin berapa frame deh? Ada yang tahu nggak? Berkali-kali iya sih berkali-kali. Ada yang tahu nggak coba? Tiga orang lagi jawab deh. Baru kita baru saya kasih tahu. Ternyata nggak ada yang ngebayangin ya. Ah, belum ada yang mendekati ini gimana? Oke, ini saya juga kaget sih sebenarnya pas tahu ini hasilnya tuh selama itu ya. Ya emang benar dia namanya Alan Alan siapa ya? Alan Alan McFadden namanya. Dia itu boleh nanti dicari aja coba kebenarannya ada kebenaran. Dia itu nggak ada yang mendekati nih. Dia coba ya denger ya. Dia ngumpulin fotonya itu dia selama 7 tahun. 7 tahun ngabisin 720.000 frame. Jadi berarti 6 tahun itu berarti kira-kira 4.200 jam lah dia. Dia diem aja. Maksudnya kameranya emang disimpan ya. Kameranya disimpan di tripodnya ke sungainya, masuk ke danaunya. Terus dia simpan di situ. Dia tinggal pakai shutter sebenarnya. Cuma dia itu berkali-kali dia shutternya itu pakai 1/5.000. Nah, jadi dia 7 tahun ngumpulin foto biar dapat kayak gini. Kebayang nggak? Sorry, 6 tahun ya. Dia ngabisin 720.000 expo apa frame untuk jadi perfect kayak gini. Ya udah sih itu mah selingan aja selingan. Ya tentang shutter speed mungkin udah jelas ya. Kalau ada yang mau ditanya boleh ya. Ini jadi masing-masing masing-masing kebutuhan berbeda ya shutter speed itu. Jadi kayak yang berjalan aja nih sama olahraga kan beda. Kalau berjalan kan ya cepet-cepetnya jalan paling 1/500 juga cukup gitu. Ya, jadi dia 6 tahun tuh coba foto terus-terusan sampai dapetin hasil kayak gini, Kang. Bayang ya. Ya dia pergi tiap hari itu dia pergi ke sungainya dekat rumahnya, terus motret berapa jam, nggak dapet dapet yang sesempurna ini. Nah ini setelah 6 tahun dari 720.000 frame dia baru dapet yang kayak gini, seperfect ini ya. Gitu. Nanti bisa dicari coba namanya Alan McFadden. McFadden ya, Fadien. Oke, nah ini dia emang wild animal ya, photographer wild animal. Nah ya, coba deh cari ini infonya googling deh dia lihat lihat berapa lama dia ngabisin ini. Ini nama ikannya kingfisher ya. Yes, itu benar. Oke, nah sekarang ke shutter.
shutter speed ya, mode yang digunakan. Ini untuk kamera ya. Kalau untuk handphone, oke ada yang nanya, shutter speed itu prioritas untuk teknik panning. Jadi apa bedanya freezing dengan panning? Oke, benar. Jadi eh, panning itu bagian dari freezing ya. Jadi freezing itu kan teknik membekukan foto. Nah, panning itu ada salah satu tekniknya juga. Panning itu kan yang misalnya kita ngikutin si orang yang jalan, tapi belakangnya blur ya. Kalau panning ya kayak foto, saya mundur sedikit. Tadi itu ada ya. Oh nggak sedikit sih. Saya mundur banyak. Nah ini, panning itu ini ya. Mungkin teman-teman mungkin yang belum tahu. Panning itu yang naik sepeda ini ya. Nah, apa bedanya dengan freezing? Eh, Freezing, jadi panning itu masuk ke dalam freezing ya. Panning fotografi itu masuk ke dalam teknik freezing. Jadi freezing juga, pokoknya yang membekukan foto itu masuknya freezing. Eh, Si panning itu, kalau panning khusus yang apa? Yang belakangnya blur gitu ya, jadi ngikutin. Kalau panning tuh kayak kita ngikutin si orang yang kita fokuskan ya. Semoga jelas ya. Itu jadi eh, panning itu bagian dari freezing juga. Karena nanti di kayak splashing juga bagian dari dari freezing ini. Splashing itu kayak yang ini yang dari foto produk, kayak di slide ada foto produk. Nah, itu namanya splashing, tapi dia masuk juga ke kategori freezing. Jadi freezing itu sebenarnya kayak generalnya, nanti di dalam freezing itu ada banyak kategori lainnya gitu ya. Semoga menjawab. Oke. Nah, ini shutter. Mode yang digunakan. Kalau untuk apa namanya handphone itu biasanya kita kalau Android itu biasanya ada Pro mode ya, mode Pro ya. Nah kalau mode Pro itu dia ada manual, nah bisa diatur shutter kan. Nah itu kalau untuk handphone itu menggunakan itu mode Pro. Tapi kalau misalnya nggak ada, biasanya ada aplikasi lain kayak misalnya Lightroom atau apa ya lupa saya satu lagi. Ada beberapa lah. Jadi kalau misalnya iPhone biasanya menggunakan Lightroom atau misalnya aplikasi lain yang ada manualnya lah. Terus kalau misalnya nggak mau manual bisa auto, tapi auto itu kita harus menggunakan cahaya matahari yang sangat terik gitu. Jadi kalau terik kan otomatis misal shutter itu akan ditingkatkan lagi Kak, sama sama apa namanya komputernya ya. Jadi otomatis shutternya akan lebih tinggi kalau misalnya di cahaya mataharinya yang cukup. Nah, kalau di DSLR atau mirrorless, ini ada mode manual ya, yang kiri manual. Ada shutter priority. Kalau ini Canon ya, Canon tuh TF. Biasanya kalau yang lainnya ada S, ada T ya kalau nggak salah, saya lupa. Cuma yang penting tuh shutter priority. Kenapa? Kalau misalnya kita males manual, shutter priority itu nanti kita akan coba praktek ya, praktek simulasi maksudnya. Nanti dia shutter priority itu akan khusus. Jadi misalnya kita setting shutternya. Nah, nanti ISO dan aperture dia mengikuti. Oke, saya izin coba untuk ini ya, share. Ada namanya simulator kamera. Sebentar. MC. Oke, sebentar. Nah, ini semoga keluar ya. Udah keluar, oke. Nah, ini kamera simulator. Jadi biasa ini mungkin kayak teman-teman bisa lihat nih. Ini ada ininya nggak sih? Mouse-nya kelihatan ya? Yang di tengah, yang di sebelah tulisan ISO itu ada indikator ya. Itu namanya metering. Nah, ini kita kalau misalnya mode shutter priority ini yang TV ya, sorry. Yang TV atau TV. Nah, ini kita cuma ngatur ISO-nya aja nih. Sorry. Ngatur shutter speed-nya aja ya. Aperture mengikuti ya. Dan metering yang tengah itu, yang di bawah anak kecil itu dia tetap di tengah. Nih kalau misalnya, ya kan dia tetap mengaturnya di tengah. Di tengah itu jadi kalau di foto kan exposure-nya bagus. Oke. Nah, seperti tadi kita pelajari shutter speed ya. Shutter speed itu ini baling-balingnya gerak.
Terus anaknya juga gerak ya. Ini misalnya shutter speednya 1/10. Nih, anaknya gerak ya, jadi blur semua tuh. Ya, kebayang ya. Jadi shutter itu sepenting itu. Kita ini ngomongin available light ya, atau continuous light. Nah, ini misalnya anak ini gerak, coba kita di 100 aja. Tuh, baling-balingnya anaknya mungkin diem, karena anaknya cuma goyang-goyang biasa kan. Nah, kalau baling-balingnya kan agak cepet. Nah, jadi kalau 1/100 berarti masih kurang nih. Oke, kita coba ke 1600. Nah, diem kan ya. Baling-baling diem, anak diem. Nah, itu jadi pentingnya eks- eh, shutter speed tuh seperti itu ya. Kebayang ya, teman-teman ya. Kalau ada yang masih bingung, mungkin ada yang masih eh, baru terjun di dunia fotografi, mungkin boleh tanya ya. Takutnya ini kecepatan atau misalnya ada yang nggak ngerti boleh. Oke, saya sharing lagi ke ini ya. Oke, Pak, udah ini ya, ngerti ya. Oke, ada pertanyaan. Aku nggak lihat tadi. Nah, rekaman ulangnya, mungkin kayaknya ada ya, saya kurang tahu nih. Dicoba, Kang Dika mungkin nanti akan bantu jawabnya. Oke, sekarang kepercayaan ya. Nah, pencahayaan ya, ada pencahayaan alami atau cahaya ilahi nih. Cahaya ilahi paling bagus nih untuk, biasanya cahaya ilahi kayak ada golden. Oh, ada recordnya ya. Oke, terima kasih. Nah, ya websitenya itu ya bagus nih untuk teman-teman yang mungkin ingin nyoba tentang exposure atau sebelum keluar nyobain, itu bagus emang. Kak, kalau foto acara di malam hari, kliennya yang mata kucing gitu, Kak, gimana ya? Oke, red eye ya maksudnya ya. Nah, kalau red eye ini biasanya kalau itu biasanya pakai flash ya, ya nggak sih? Nah, kalau red eye sih sebenarnya kalau misalnya udah terlanjur, kalau udah terlanjur itu biasanya kita bisa ada di aplikasi sekarang tuh kayak Photoshop atau yang lain-lain tuh, biasanya udah ada tuh menghilangkan red eye. Nah, jadi itu dia bisa ngilangin sih di matanya yang merah-merah. Atau misalnya sebelum foto biasanya itu dia eh, bisa ditambahin flash aja. Jadi red eye itu biasanya ini gara-gara apa ya? Gara-gara shutter speednya kurang cepat juga sih biasanya. Jadi bisa dicoba aja, bisa pakai flash atau misalnya kalau udah terlanjur bisa menggunakan untuk apa sih? Editing ya. Kak, kalau yang bener-bener baru megang kamera pakai mode auto aja itu cukup nggak, Kak? Nah, ini tergantung ya. Kalau misalnya kita foto di yang cahayanya bagus, yang misalnya mungkin jamnya juga jam bagus ya, kayak ada golden hour ya, namanya golden hour tuh biasanya jam 7 sampai jam 9. Kalau sorry, golden hour itu jam 3 sampai jam 5. Kalau blue hour itu jam 7 sampai jam 9 pagi. Kalau yang golden hour itu siang ya, jam 3 sampai jam 5. Nah, itu masih aman untuk mode auto. Mode auto itu sebenarnya nggak jelek ya. Cuma mode auto itu nggak bisa fleksibel. Jadi misalnya nih, pernah mungkin kita motret di pantai, belakangnya terang, kita ingin ngebelakangin si mataharinya kan, dapatnya malah siluet kan. Nah, kalau misalnya manual, kita bisa ngatur nih, mukanya kelihatan. Oke, oke. Ini satu dulu ya. Setelah pakai auto tuh bisa juga. Jadi misalnya kalau misalnya kita apa namanya? Nanti pas misalnya kita ada momen-momen tertentu yang nggak bisa kita antisipasi dengan auto gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini cahaya alami ya, atau cahaya buatan. Nah, cahaya alami ini ya cuma satu ya, cahaya alami itu maksudnya dari matahari. Mungkin ada bagusnya ada enggaknya ya. Kalau bagusnya mungkin karena dia bisa eh, cahayanya itu lebih bagus sebenarnya, lebih lebih ada warnanya.
Tapi masalahnya kan kita nggak bisa ngatur ya, nggak bisa ngatur cahayanya segimana, terus terangnya segimana gitu-gitu ya. Nah, jadi cahaya kalau kita lebih baik menggunakan cahaya buatan. Jadi buatan itu ada dua ya, cahaya buatan juga ada dua. Ada continuous light, ada flash atau speed light. Nah, ini continuous light itu yang fotonya apa sih namanya? Yang terus-menerus ya. Jadi nggak nggak apa namanya nggak kayak flash kan dia pas lagi dibutuhkan nyala, kalau nggak dibutuhkan mati. Nah, kalau flash continuous itu kayak misalnya lampu lampu rumah atau lampu belajar, atau ini kayak contohnya LED light ya, dari aperture-nya, dari continuous light-nya itu dia terus-terusan. Nah, itu continuous light. Kalau flash itu kayak ini speed light. Nah, jadi dia misalnya kita butuhkan dia nyala gitu. Cahaya buatan itu dibagi dua. Nah, keuntungannya apa? Nah, kalau cahaya continuous light ini, what you see is what you get ya. Jadi maksudnya misalnya yang kita lihat itu, yang misalnya kita pakai viewfinder atau di layar kita tuh hasil cahayanya seperti itu ya. Nah, nanti hasilnya juga kan kayak gitu. Nah, beda dengan flash ya. Kalau flash kan kita harus nyoba dulu baru kelihatan hasilnya gitu. Terus mudah digunakan juga. Nah, ini cocok untuk latihan. Kenapa cocok untuk latihan? Karena kita tahu nih, oh kalau arahnya dari sini hasilnya kayak gini. Kalau flash kan kita harus pindahin, kita cekrek, pindahin, kita cekrek. Jadi kita agak rumit kalau misalnya untuk flash. Oke, terus selanjutnya. Nah, sorry. Kalau flash itu memang hasilnya lebih tajam ya dibandingkan dengan continuous light. Saya juga nggak tahu kenapa, cuma memang kalau orang-orang yang sudah menggunakan flash atau speed light itu biasanya akan merasakan kalau misalnya pakai cahaya lain atau cahaya continuous biasanya jadi lebih kurang tajam. Nah, ini flash itu membuat hasilnya lebih tajam. Terus cocok juga untuk yang bergerak cepat kayak tadi ya. Jadi kalau misalnya eh, kita menggunakan flash 1/60 aja tuh kita bisa mendapatkan hasil yang beku atau freezing gitu. Nanti kenapanya setelah ini ada di slide berikutnya. Terus mengatasi pencahayaan tertentunya kayak tadi, misalnya kita ingin apa di belakangnya bagus nih kayak di tadi di pantai. Nah, misalnya ingin orangnya kan pasti kalau misalnya kita ngitungnya cahaya matahari di belakang, kitanya akan gelap. Nah, kita biar nggak gelap ditambahin flash gitu. Nah, ini jadi kenapa kalau menggunakan flash itu shutter nggak ngaruh. Ini ya, ada yang namanya flash duration. Flash duration itu eh, lamanya flash nyala. Jadi pas blitz nyala, nah itu berapa lama dia nyalanya, nah itu flash duration. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman yang ini, kalau misalnya teman-teman yang belum pernah pakai flash, ini jadi di flash itu ada flash power ya. Yang flash power itu yang sebelah kiri ada 1/1, 1/2 sampai 1/128. Nah, power tersebut sama aja nih misalnya, sama aja dengan kayak shutter speed ya. Jadi misalnya flash powernya di 1/1. Nah, kalau di shutter speednya itu sama aja 1/750. Kebayang ya? Gua kebayang ya? Jadi misalnya nih, kenapa kalau kita shutter speednya di 1/160 kayak tadi saya bilang, tapi bisa membekukan cahaya, bisa membekukan gambar. Karena ini, jadi kalau misalnya kita pakai shutter 1/160, menggunakan flash powernya di 1/16, jadi dia sama aja pakai shutter speed 1/10.000 gitu. Jadi mungkin ada teman-teman juga yang nanya, kan bisa pakai HSS. Nah, HSS itu high speed sync ya namanya. Jadi kalau di flash itu ada namanya flashing. Flashing itu dia batas si kamera sama flash sinkron. Nah, kalau sekarang ada namanya HSS. Jadi kalau dulu tuh misalnya batasnya biasanya 1/160 atau 1/200. Kalau di atas itu, pas kita foto nanti akan ada hasilnya tuh hitam setengah. Kalau mungkin teman-teman yang tahu ya. Jadi akan ada hitam setengah. Jadi misalnya kita foto tembok putih, misalnya lebih dari flashing, dia akan hitam setengah. Putihnya jadi gelap setengah. Nah, kalau HSS, dia nggak ngaruh. Dia bisa ngejar.
gitu ya maksudnya kalau HSS ya. Nah, jadi HSS itu penggunaannya bukan untuk membekukan gambar. Ya, HSS itu misalnya kita ingin foto di luar ruangan, kita ngitungnya misalnya untuk biar terang mataharinya nggak terlalu terang, kita pakai shutter speednya di 1/1000. Nah, otomatis kan si flashnya harus bisa HSS karena itu lebih dari flashing gitu ya. Mungkin agak bingung ya, nanti mungkin bisa ditanyakan di akhir ini Pak, pas Q&A ya. Oke, tapi intinya kalau misalnya pakai flash, kita pakai shutter kecil pun nggak masalah. Asal flash powernya sesuai ya. Ini tiap flash beda-beda ya. Jadi nggak semua sama. Ini perkiraan aja. Oke, selanjutnya ada depth of field. Depth of field itu area tajam pada gambar. Nah, ini penting karena kita kan kalau misalnya ingin fotonya tajam, kita harus tahu nih si area tajamnya, sorry, fokusnya di mana, kapan, dan kemana. Jadi kayak misalnya kalau orang, kayak panning itu kita kan harus ngejar orangnya. Nah, jadi kita harus tahu nih segimana tajamnya, segimana misalnya titik fokusnya. Nanti kalau udah pas kita biar nggak blur gitu ya. Nah, jadi depth of field ini penting juga. Lalu post processing. Nah, ini post processing paling banyak ditanyain ya. Kan emang harus ya edit karena saya nggak bisa ngedit. Nah, kalau post processing itu biasanya mulai dari ada yang dari 50%, ada yang cuma 10%. Nah, kenapa? Karena di dunia komersial itu pasti akan ada finishing ya. Finishing itu jadi misalnya kita udah foto bagus, tapi tetap nih si orang yang klien kita tuh ingin, Kang ini kayaknya kurang terang nih, Kang kayaknya kurang gelap nih, kurang ini nih. Oh, salah ya? Oh, salah setting ya. Oke, sorry. Ini udah bener ya. Nah, jadi post processing itu memang penting. Sip. Nah, ya, terima kasih. Nah, ini emang penting. Ada yang mungkin memang porsinya aja yang beda. Jadi dia ada yang 10%, 20%, 30%, ada bahkan yang 50%. Tapi sebisa mungkin tuh kita foto tanpa editing dulu tuh udah bagus gitu. Ini cuma finishing aja. Nah, ini kayak levitation atau splashing. Nah, ini contohnya ya. Ini teman-teman bisa nebak nggak nih? Yang kiri speednya berapa, yang kanan speednya berapa? Coba boleh di chat ya. Yang kiri speednya berapa, yang kanan speednya berapa? Boleh di chat. Kanan speed 320. Ada lagi. Kiri berapa, kanan berapa? Coba. Oke, belum ada yang benar. Ini sebenarnya pertanyaan jebakan sih, tapi nggak apa-apa lah. Tapi belum ada, ada yang mendekati sih, cuma belum benar. Belum, belum. Oke, nah jadi sebenarnya ini pertanyaan jebakan karena ini pakai flash. Kalian nggak nanya ya, ini pakai flash apa enggak ya? Ini pakai flash. Jadi sebenarnya foto tersebut sama. Bisa dilihat, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Nih, lihat ya, exposure time yang paling bawah. Sama 1/160. Loh, kenapa hasilnya beda, Kang? Nah, ini yang membedakan adalah flash powernya. Kalau yang kiri, flash powernya itu kalau nggak salah 1/1. Nah, yang kanan, flash powernya 1/16. Bisa dilihat dari F-numbernya. F-numbernya berubah ya. Karena kita harus mengkompensasi eh, flash power yang naik gitu. Halo? Hilang suaranya? Ada? Oke. Ya, Bu, diulang ya. Kalau yang kiri itu flash powernya 1/1, yang kanan flash powernya 1/16. Jadi kalau tadi lihat ya di chartnya,
1/1 itu berarti 1/750. Berarti dia kurang cepat dong. Nah, makanya kalau 1/16 dia 1/10.000 tuh udah. Makanya dia bisa bikin tajam kayak gitu. Tuh ya, nah, kenapa ini buktinya jadi F numbernya berubah ya, walaupun shutternya sama. Karena dia flash power yang kiri itu lebih keras, lebih kuat gitu. Nah, ini Mas Dika nih. Mas Dika hadir. Nah, jadi ini levitation atau splashing ini sebenarnya nanti akan dipraktekkan di master class-nya ya. Jadi ini hanya pembuka aja untuk biar tahu, biar kebayang nih freezing itu kayak apa. Nah, di dalam freezing itu ada levitation, ada splashing, ada second curtainsing kayak gitu-gitu ya. Jadi nanti master class itu khusus yang splashing ya, yang berair di cipratin gitu. Nah, gitu. Oke, mungkin dari mungkin materinya sih segini ya. Kita mau masuk ke tanya jawab mungkin ya, Mas Dika. Nah, jadi ini ya. Jadi ini nanti kita akan mengupas kalau di master class-nya nanti saya akan apa namanya praktek ya. Akan praktek nanti live juga teman-teman bisa mungkin bisa mempraktekannya juga di rumah jadi bisa samain settingannya, samain flash settingannya atau samain shutter speed-nya. Nah, itu boleh. Oke, siap. Nah itu ya teman-teman. Udah diinfo juga sama Mas Bayu, ada masterclass di tanggal 24 ya. Tadi sepertinya belum diinfoin tanggalnya. Jadi Oh iya. teman-teman bisa ikutan masterclass di tanggal 24 Oktober nanti. Nanti linknya saya bakal share di kolom chat. Jadi teman-teman bisa ikutan langsung hari ini juga atau misalnya nanti sampai hari H sih sebetulnya ya kalau untuk pendaftarannya. Jadi teman-teman nanti juga nggak masalah gitu. Kalau mau sekarang juga boleh banget. Tadi juga kayaknya udah beberapa pertanyaan ya, Mas ya, yang dijawab Ya, gitu di nah, kolom ini juga chat. ada pertanyaan baru ya. Saya mungkin bakal bantuin juga beberapa pertanyaan lagi buat teman-teman yang mau bertanya. Silakan di kolom Q&A biar lebih gampang nih. Kayaknya kalau di kolom chat tadi udah beberapa yang dijawab juga. Silakan silakan. Kalau teman-teman ada pertanyaan di kolom Q&A boleh. Jadi mungkin kita akan batasin aja pertanyaannya. Mungkin di 5 pertanyaan gitu ya atau 6 pertanyaan nanti kita lihat dulu. Silakan ya teman-teman mau di kolom chat di kolom Q&A aja ya buat pertanyaannya. Oh ya, Menjawab sedikit nih. mau Kalau ngingetin juga ini, hmm? ya sok mangga mangga mangga. Sorry, sorry. Ini ada soalnya ini apa? Ada jadi nggak wajib punya flash ya. Kalau freezing tuh nggak wajib punya flash. Cuma kalau ingin lebih tajam, lebih mudah, itu biasanya menggunakan flash gitu. Jadi kalau misalkan kebayang ya, misalnya kita harus pakai shutter 1/1000 atau 2000, kalau misalnya lampu biasa tuh nggak akan bisa, nggak akan ngejar. Nah, makanya eh, paling bisa pakai cahaya matahari. Tapi kan itu harus nunggu siang. Kalau misalnya malam agak sulit ya. Gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya nggak harus pakai flash juga gitu. Nambahin itu aja sih Mas. Oke, siap. Sip. Oh, sepertinya ini kayaknya di kolom chat semua nih, Mas Bayu. Iya di Nggak chat apa-apa. semua aja. Mungkin Oke kita deh. jawabin aja yang di Indah ya kolom Mas ya. chat. Iya. Nah, ini ada dari Mas Raihan. Kalau pakai flash ambience sekitarnya harus gelap atau gimana, Kang? Nah, oke. Mas Rehan ini sebenarnya nanya dua ya. Di atas ada yang nanya tadi kiri F. Kak, tadi yang kiri F-nya kok pakai F14 dan yang kanan kenapa bukaannya lebih besar ya? Padahal pakai flash. Oke. Satu-satu ya yang ini yang flash dulu. Nah, Mas Rehan, yang kiri itu malah F-nya lebih F-nya lebih besar ya. Nah, jadi kalau yang kiri itu karena F-nya lebih besar, jadi flash power-nya lebih tinggi. Nah, kalau yang kanan F-nya lebih kecil, jadi dia lebih bukanya lebih lebar ya, lebih lebar dari F14. Nah, makanya si flash power-nya cukup dengan 1/16 gitu ya. Terus kalau tadi pertanyaan keduanya itu
eh, kalau pakai flash ambience-nya, nah malah kita bisa motret di bawah matahari tapi jadi gelap gara-gara flash. Jadi sebenarnya ambience tuh nggak ngaruh untuk flash tuh. Nah, tapi ada baiknya kalau bisa kita bisa jadi gimana ya? Kita bisa setting, misalnya nih kita nggak ada tempat gelap. Nah, kita bisa setting agak remang. Cuma kita buat si shutternya tuh atau settingan kamera kita tuh jadi bikin gelap. Nanti tinggal tambahin lampu flash. Kenapa? Karena flashnya biar jadi sumber utama cahaya gitu. Kalau ada ambience biasanya agak keganggu ya si freezingnya gitu. Semoga menjawab ya. Ini yang James juga, saya coba jawab dulu. Yang dari atas ya, itu pakai speedlight atau softbox gitu ya Mas? Nah ya, jadi ini pakai speedlight dan softbox ya. Kalau misalnya pertanyaannya untuk foto yang ada di sini ya. Ini pakai speedlight dan softbox ya, betul. Terus kalau ini Mas Rehan nanya lagi ya, kenapa flash bisa mempengaruhi freezing objek ya? Nah ini jadi memang secara teori saya juga nggak bisa jawab ya, cuma mungkin karena flash itu kan powernya besar. Jadi kayak misalnya kayak kita motret pakai cahaya matahari ya, karena cahaya matahari kan besar banget. Nah mungkin jadi si freezing itu kayak nyiptain ada momen untuk membekukannya sih kayaknya. Saya juga nggak tahu nih secara teori gimana, cuma memang karena kalau misalnya kita coba aja tuh lebih tajam lah kalau misalnya flash. Nanti mungkin bisa ditunjukin juga di master kelasnya. Nah ini untuk toko mama, mas yang kiri flash power satu, yang kanan yang flash power. Kebalik. Yang kanan ya, yang flash powernya 1/16. Yang jadi yang freezingnya itu 1/16. Yang blurnya itu 1/1. Nah, flash power dibanding tebalnya semakin besar power, semakin besar shutter. Jadi shutter itu sebenarnya nggak ngaruh ya. Gitu. Jadi ini ada yang nanya ya, Mas. Oke. Ada yang nanya di Q&A, kalau nggak pakai flash settingan kameranya gimana, Mas? Nah, oke. Mungkin tadi bisa lihat yang ini ya. Kalau misalnya nggak pakai flash itu berlaku hukum ini oleh hukum. Berlaku ini ya settingan ini. Nah, ini. Nih, kalau yang nggak pakai flash berlaku ini ya. Cuma kan nanti akan ada saatnya kita misalnya motret dalam ruangan, tapi butuh speed yang besar. Nah, itu akan sulit kalau misalnya pakai lampu gitu. Kecuali lampunya memang yang mahal ya, yang wattnya gede gitu. Lampu sorot misalnya gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, apakah dengan bantuan reflektor gambar saat freeze itu yang dihasilkan lebih maksimal? Eh, apakah dengan ya brown color Mayal. Apakah dengan bantuan reflektor gambar saat freeze itu yang dihasilkan lebih maksimal? Sebenarnya reflektor tuh nggak ngaruh ya, nggak terlalu ngaruh. Jadi reflektor tuh hanya eh, ngebantu misalnya ada yang gelap dikit. Nah, jadi biar nggak gelap dipakein reflektor. Jadi nggak akan terlalu ngaruh ke freeze-nya ya. Ini sorry, yang blur ini yang kanan ya, ini ada yang masih kebalik nih. Yang kiri itu, yang ini ya, yang kiri, yang ini 1/1 ya. Yang kanan 1/16. Awas kebalik. Nih, yang tajam itu 1/16. Yang blur malah 1/1. Mas kebalik ya, nih bisa dilihat di sini ya. Kalau 1/1 itu cuma 1/750. Nah, ini yang ininya kalau 1/16 itu 1/10.000 ya. Gitu. Jadi yang blur itu yang 1/1. Oke. Oke. Kalau oke, flash itu ada pertanyaan juga.
Kalau flash itu intensitasnya lebih tinggi 1/1 atau 1/16. Nah, intensitasnya itu lebih tinggi 1/1 ya. Jadi kebayang gini, kalau 1/1 itu powernya yang dikeluarkan tuh 1/1 gitu. Kalau misalnya 1/16 dia powernya cuma 1/16-nya gitu lah. Jadi lebih kecil kan kalau 1/16. Nah, kalau 1/1 lebih lebih besar powernya gitu. Ya nggak apa-apa mas, memang flash kalau baru itu emang agak bingung juga. Ya benar mas, jadi kalau reflektor itu cuma mantulin cahaya doang ya, jadi cuma ngebantu yang sisi gelapnya biar lebih terang gitu. Benar-benar. Oke Mas Wira, ini semoga menjawab ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Teman-teman mungkin pernah foto apa, tapi oh kok nggak tajam ya, mungkin bisa gitu. Ih, kayak foto yang PIS ini ya, yang green tea, atau yang kanan, seblak. Dia itu, ya flashnya itu biasanya saya makainya di mulai dari 1/16 lah ke atas ya. Ke atas tuh jadi 1/128. Tergantung settingan kita atau ruangan kita. Seperti itu. Nanti memang enaknya sih kalau apa detailnya tuh memang nanti dipraktekkan aja sih. Kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh. Mas Satrio ya. Untuk mengukur cahaya apakah pakai light meter? Nah, kalau untuk flash saya pribadi sih enggak ya, karena flash itu kan eh, kita coba-coba aja memang. Jadi misalnya kita atur, cepret, kurang, tambahin, misalnya misalnya lebih kurangin gitu. Jadi karena kalau flash itu memang eh, kita jarang pakai ETTL ya. Kalau ETTL itu kayak misalnya auto, cuma untuk flash gitu. Itu ya. Terus ada pertanyaan lagi. Kalau yang kanan pakai 1/1, kenapa bukannya lebih besar ya? Bukannya otomatis kalau oh ya, gini, kan 1/1 itu lebih lebih terang ya. Otomatis F-nya itu harus gede, gitu ya, Mas. Gitu nggak? Kalau F-nya kan intensitasnya tuh dia lebih terang kalau 1/1. Makanya F-nya tuh harus digelapin. Jadi F14 tuh kan lebih gelap dari F10 ya. F14 itu lebih gelap daripada F5. Kebayang ya? Semua kebayang. Jadi memang itu settingannya seperti itu. Jadi kalau misalnya sumber cahaya lebih terang, berarti kan shutternya atau si aperture-nya dikecilin ya. Sorry, F-nya digedein, bukaannya dikecilin gitu. Semoga menjawab ya Mas. Seblak itu shutter speed-nya pakai yang berapa? Nah, ini seblak juga tetap saya menggunakannya shutternya itu 1/160. Semua foto saya itu shutternya 1/160. Tapi yang beda-beda itu flash powernya gitu. Biasanya itu flash powernya di 1/16 atau 1/64, 1/32 gitu. Oke, tadi ada pertanyaan, kalau pakai HP bisa nggak ya? Bisa banget. Jadi kalau misalnya pakai HP itu, Mas mungkin kalau pengguna Android itu ada Pro mode ya, mode Pro. Nah kalau mode Pro itu dia bisa ngatur shutter Mas. Jadi, Mas apa mbak tadi? Ya? Sorry. Jadi bisa ngatur shutter biar shutternya sesuai tadi ya. Shutternya ada panduannya untuk misalnya yang tanpa flash. Ini boleh difoto ya. Nah ini. Jadi panduannya kayak gini. Ini kira-kira ya. Jadi misalnya olahraga bisa aja dia olahraga karate sama lari kan beda gitu lah. Jadi ini kira-kira panduannya seperti ini.
Jadi kalau misalnya shutternya orang jalan doang ya shutternya segini. Kalau yang tetesan air harus segini kayak gitu. Jadi asal HP-nya atau kamera HP-nya ada mode mode bisa mengganti shutter itu aman semua bisa gitu. Semoga menjawab. Gitu. Oke. Jika pengguna Android menggunakan teknik freezing tapi gambar hasil tidak ada atau HD bagaimana? Oke. Ini ada macam-macam. Nah, jadi dia nggak tajam itu kenapa? Biasanya kalau nggak tajam itu karena dia gelap ya. Biasanya di ruangan. Kalau dalam ruangan itu, walaupun siang-siang dalam ruangan itu akan gelap ya Mas. Jadi kita perlu cahaya tambahan kalau misalnya dalam ruangan. Nah kalau mau aman, fotonya siang-siang di halaman, jadi atau di teras lah, tapi jangan kena matahari langsung. Nah itu coba masih tajam atau enggak kayak gitu. Jadi mungkin bisa jadi shutternya enggak pas, mungkin shutternya masih kurang atau cahayanya yang kurang. Nah itu coba dicek Mas kalau yang Android ya atau handphone maksudnya. Oke ada pertanyaan lagi. Mau nanya agak out of topic. Setiap foto produk kayak gitu, produk minuman atau makanan, beneran produk asli atau buatan yang sumbernya. Oke, ini tergantung klien Mas. Jadi kalau misalnya karena produk palsu itu atau buatan itu biasanya butuh biaya lagi ya. Kalau misalnya dummy namanya, dummy itu yang mirip. Kita kalau buatnya juga prosesnya agak lama. Nah, ada juga yang kadang misalnya kayak motret es krim. Kita biasanya bisa pakai kentang atau misalnya kayak pakai bahan-bahan lain lah. Terus misalnya kayak kita motret sereal. Nah, susunya tuh nggak pakai susu, kita biasanya pakai kayak lem gitu putih. Jadi memang kalau misalnya untuk kebutuhan komersil yang benar-benar sama itu, kita kebanyakan pakai buatan kayak gitu ya. Nah, kalau produk minuman biasanya kalau yang kayak akan di splash atau dicipratin gitu ya, Mas, biasanya kita pakai pewarna. Jadi warnanya semirip mungkin lah. Atau misalnya kayak es teh manis, nggak pakai manisnya atau nggak pakai gulanya kayak gitu, cuma tehnya doang kayak gitu. Oke, saya biasa setting lampu studio dari power terkecil, semakin besar lampu, semakin satu Yes, itu lampu ya? Atau flash, Mbak toko Mama? Kalau lampu, iya betul, shutternya akan semakin cepat. Tapi kalau flash dia eh, apa ya? Kalau flash itu kan bisa diaturnya selain shutter, kita bisa rubahnya di aperture gitu. Gitu ya, di aperture atau ISO gitu. Jadi kalau misalnya flash dengan continuous light itu agak berbeda penanganannya seperti itu. Kapan kita nentuin foto produk dengan teknik freezing? Biasanya untuk foto produk apa aja dan siapa aja. Nah, ini mah tergantung ya Mas. Jadi tergantung kalau saya sih tergantung klien. Jadi klien ingin temanya seperti apa. Kalau misalnya ingin foto produk biasa ya kita nggak akan ada freezing. Tapi kalau misalnya dia ingin, Mas saya ingin foto yang nggak biasa atau yang fotonya lebih dramatis, nah itu biasanya kita pakai freezing kayak gitu. Untuk master class itu eh, kalau nggak salah hampir 2 jam ya atau 1,5 jam juga ya Mas Dika ya? Kalau masterclass nanti hampir 2 jam sih, Mas. 2 jam ya. Soalnya ada praktek ya. Ya, betul. Kita akan jadi nanti bisa benar-benar nih misalnya kita benar-benar settingannya sama, eh, yang di rumah juga bisa settingannya sama, terus settingan kamera sama, komposisi sama. Jadi kalau ada yang beda mungkin bisa ditanyain gitu ya kalau masterclass bisa lebih eh, bisa langsung dicoba gitu. Sip, betul, Gitu. betul Mas Bayu. Jadi teman-teman nih mau ngingetin lagi buat yang mau ikutan masterclass di tanggal 24 Oktober, silakan tadi linknya udah saya share. Teman-teman kalau mau ikutan juga boleh nih di-share lagi, nanti bisa langsung purchase juga. Ataupun misalnya karena masih lumayan lama nih, teman-teman nanti mungkin bisa cek juga di Instagram Amazing ya buat update-nya. Nah, teman-teman, kayaknya ini udah nggak ada pertanyaannya, udah hampir semua dijawab juga tadi sama Mas Bayu.
Mungkin karena waktunya juga udah sebetulnya udah lewat, nggak apa-apa teman-teman. Nanti biar teman-teman kalau masih ada pertanyaan ataupun masih penasaran, itu bisa banget ikutan masterclass di tanggal 24 Oktober gitu ya. Nanti di sana lebih enak sih teman-teman, bisa open mic, bisa open cam. Nanti teman-teman juga bisa interaksi langsung sama Mas Bayu ya, biar biar kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa langsung gitu nanyanya. Oke, kalau gitu Mas Bay, sepertinya kita sudahi di kelas malam hari ini. Terima kasih buat Mas Bayu nih udah meluangkan waktu dan memberikan materi kepada teman-teman yang udah join gitu ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ini buat teman-teman juga nanti jangan left group dulu karena nanti biasanya kita akan update kelas next-nya itu di grup. Nanti teman-teman bisa cek juga di sana ataupun nanti bisa cek di Instagram Amazing. Jangan lupa follow Instagramnya Amazing dan juga Mas Bayu nih di @bayusatrio dan follow mungkin ada sosial media lain Mas di TikTok gitu. Ah, Kalau baru ada ini juga aja. boleh ya nanti Sebenarnya di mirroring follow. aja sih TikToknya. Oh, siap. Boleh ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti mau kepoin di TikToknya Mas Bayu juga bisa. Oke, kalau gitu mungkin kelas malam hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sampai ketemu lagi nanti di masterclass. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.